Kalau lo pikir militer Cina cuma besar karena jumlah tentaranya, lo salah besar. Ini bukan lagi soal kuantitas, tapi strategi, teknologi, dan sesuatu yang bikin Pentagon begadang tiap malam. Lo tahu nggak? Dalam dunia militer modern, yang ditakutin itu bukan lagi siapa yang punya tank paling banyak, atau siapa yang punya tentara paling gede. Tapi siapa yang bisa ngehack sistem pertahanan lawan, tanpa ketahuan. Dan disinilah Cina bikin banyak orang di Washington gelisah. Gue kasih lo satu fakta yang bikin merinding. Amerika Serikat ngeluarin hampir 900 miliar dolar buat anggaran pertahanan tahun ini. Tapi anehnya, justru mereka yang sibuk bikin simulasi perang lawan Cina. Mereka yang kelabakan, mereka yang nyiapin skenario kalah bukan menang. Kenapa bisa gitu? Nah, di episode kali ini, gue bakal bongkar 5 hal paling gila yang bikin militer Cina jauh lebih menyeramkan dari yang selama ini kita kira. Ini bukan cuma soal jumlah, tapi soal taktik, teknologi, dan kecepatan mereka membaca perubahan medan perang. Lo pernah dengar istilah A2AD? Anti-Access Area Denial. Ini bukan cuma istilah teknis, tapi inti dari strategi Cina untuk nutup pintu masuk ke halaman depan mereka, Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan sekitarnya. Bayangin gini kalau dulu Amerika bisa dengan santainya kirim kapal induk kemana aja dan parkir dimanapun mereka mau, sekarang itu jadi misi bunuh diri. Kenapa? Karena Cina udah punya rudal balistik anti kapal seperti DF-21D, yang dijuluki Carrier Killer. Mereka juga punya sistem radar berlapis, rudal pertahanan udara jarak jauh, dan satelit pengintai yang bisa melacak pergerakan lawan dari ribuan kilometer. Dengan A2AD, Cina bukan nyiapin perang di luar wilayahnya. Tapi mereka nyiapin jebakan. Siapapun yang coba deketin, bakal disambut hujan rudal. Cina bukan nyiapin perang di luar wilayahnya. Tapi bikin siapapun kapok buat nyentuh perbatasannya. Yang bikin tambah serem, semua ini bukan buat serang, tapi buat nahan dan ngerusak musuh sebelum sempat mendekat. Ini bentuk dominasi baru, diam, tapi tajam. Kalau lo masih mikir perang itu cuma soal tank, senapan, atau jet tempur, lo belum lihat sisi paling senyap tapi mematikan dari konflik modern, perang siber. Cina punya unit elit yang udah terkenal di kalangan intelijen global, PLA Unit 61398 dan 61486. Ini bukan sekadar timit mereka tentara siber yang kerjanya bukan cuma bertahan, tapi menyerang. Ada banyak serangan ke jaringan listrik, sistem komunikasi, dan infrastruktur digital di barat yang diduga kuat berasal dari Beijing. Bukan sekadar nyolong data, tapi juga sabotase sistem. Mereka bisa matiin jaringan komunikasi lawan sebelum peluru pertama ditembakkan. Di medan tempur modern, ngehack lebih efektif dari ngebom. Dan lo tahu yang lebih gila? Mereka ngelakuinnya tanpa harus ngirim pasukan, tanpa jejak, tanpa dentuman. Perang versi Cina itu sunyi, tapi bikin lumpuh. Kalau Amerika bangga dengan F-35, Cina lagi nunjukin bahwa masa depan perang nggak perlu pilot di kokpit. Cukup AI dan drone bersenjata? Cina punya armada UAV canggih kayak Winglong, CH-4, dan CH-5 yang udah dioperasikan di berbagai zona konflik dari Timur Tengah sampai Afrika. Bahkan banyak negara yang dulu belanja senjata ke Amerika, sekarang pindah ke Cina karena drone mereka lebih murah, cepat dikirim, dan nggak ribet secara politik. Tapi ini bukan soal bisnis doang. Ini soal bagaimana Cina menggabungkan AI ke dalam sistem senjatanya. Artinya, drone mereka bisa mengambil keputusan sendiri, mengidentifikasi target, bahkan menyerang, tanpa nunggu perintah manual. Cina lagi ngajarin dunia, lo gak perlu punya F-35 buat jadi penentu perang. Mereka lagi buktikan satu hal, kendali udara masa depan ada di tangan yang bisa ngoding, bukan cuma yang bisa terbang. Cina bisa bangun 3 kapal perang besar dalam waktu Amerika bikin 1. Kapal induk lokal, jet tempur buatan dalam negeri, J-20, J-35, dan chip militer. Efisiensi logistik, biaya rendah, dan kemandirian dari embargo. Mereka bukan cuma cepat, tapi cepat dan mandiri. Itu kombinasi yang bikin stres Pentagon. Lo pernah lihat berita kapal nelayan Cina yang nyasar ke Laut Natuna? Atau pembangunan pulau buatan di Laut Cina Selatan? Itu bukan kejadian acak, itu strategi. Namanya, zona abu-abu. Cina sengaja main di batas antara damai dan konflik. Mereka kirim milisi maritim kapal nelayan bersenjata yang sebenarnya dikendalikan militer. Mereka juga bangun pulau-pulau kecil, lengkap dengan landasan udara dan sistem radar, lalu klaim sebagai wilayah sah. Semua itu dilakukan tanpa satu pun tembakan. Ini bikin dunia bingung, mau nanggapi gimana?
Karena secara hukum belum tentu perang, tapi dampaknya sangat militer. Ini bukan perang terbuka, tapi ekspansi diam-diam yang udah ubah peta kekuatan. Strategi ini pelan, tapi konsisten. Dan itulah yang bikin Barat makin frustrasi. Karena Cina memperluas pengaruhnya tanpa harus angkat senjata. Sekarang jelas, Cina bukan cuma raksasa ekonomi, tapi juga raksasa militer yang makin lihai main catur geopolitik. Amerika memang masih dominan dengan jaringan sekutu, teknologi canggih, dan sejarah panjang dalam perang. Tapi dominasi itu mulai keropos. Bukan karena kalah jumlah, tapi karena muncul cara baru untuk berperang, dan Cina lagi jadi pionirnya. Kalau lo masih lihat Cina sebagai negara, mengejar ketertinggalan, mungkin lo udah ketinggalan zaman. Buat kita, ini saatnya melek. Melek bahwa kekuatan dunia lagi berubah bukan dalam satu malam, tapi dalam strategi diam-diam yang udah berlangsung bertahun-tahun.